hite-hite korni de bata ama dohot korni anak Tuhan Yesus Kristus dohot korni todi parbadia nama nok palangi dohot tano amin rahmahita madok di hatani Paso-paso kami o di bata nami sesejak kau hibi tunang muslim amin. Bata pada nyesutkan begini dulu ayat sada sampai dulu. Oh
seluruh terbuka masa ibadah Minggu Sabtu 7 Oktober 2024 nomor 024 garing TI garing PJ titik HKIP titik P garing 9 garing 2024. Tema ibadah perminggota sadarion orang benar akan hidup oleh percayanya manang halak pertigor I mangulu do bahenon ni apor siama. Perjulu jadwal ibadah kategorial dawat latihan gor lokal di gereja dawat evangelisasi tetap do somon biasa dan ada untuk perdoakan. Nomor 2 statistik dan jemaat di Minggu 6 Oktober 2024 sekolah minggu berbuat di pertanyaan. Dapat dulu titik mana pengumuman perjulu permingguan. Ibadah minggu mana permingguan di HKIP Penerangan di Batupa masuk pukul 10 WIB dihebasi pendeta, pikir pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan dari jemaat HKIP Penerangan. Tanpa bebas roha bahwa kita mengikuti ibadah. Nomor 2 sahan prasarana pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan Pasahaton mau lihat hiburan untuk seluruh ngaruas liburia dohot simpatisan nah totong mengalian partikian beribadah di gereja dohot ibadah kategorial dan totong marningot maka melateo kehidupan di Tuhan marjitehon pasahaton melateo kalian bulanan melalui HKIP Penerangan. Dapat duluan tempat ibadah mengampar mingguan soalnya totong dapat waktu kita seluruhnya ruas liburia dawat simpatisan kita rutan terdapat kawan permingguan malam ibadah minggu dawat ibadah kategorial di tempat ibadah hon itu proses hadung dengan ni hadung dengan ni huriatah KIP Penerangan yang lagi berproses semua kata stabereng nunga selesai di parata lokasi di Padang huriatah nah wabatun surat masuk Pimpinan Pusat Huria Kristen Indonesia Protestan HKIP nomor 0105 garing SP garing PP titik HKIP garing 10 garing 2024 lampiran kosong hal pemberitahuan setoran sinode HKIP ke-14 Pematang Siantar 8 Oktober 2024 kepada yang terhormat Majelis Resort HKIP Resort Pekanbaru di Tepat. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan oleh karena anugerahnya yang besar. HKIP akan melaksanakan sinode HKIP ke-14 pada tanggal 24 hingga 26 Oktober 2024. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan demi berlangsungnya sinode tersebut, maka dengan ini diberitahukan target yang menjadi tanggung jawab setiap resort. Nomor 1 Siantar 1 5 juta, Siantar 2 1.800.000, Pulau Siborna 2 juta, Raja Maligas 2 juta, Medan 1 juta, Batam 2 juta, Bandung 1.500.000, Kediri 2.500.000, Jakarta 1 juta, Pematang Bandar 1.300.000, Silakidir 1.700.000, Bagan Siapi-api 1 juta, Bagan Batu 3 juta, Kamis 2.500.000, Pekanbaru 2.500.000, Tangerang 200.000, Tanjung Pandan 200.000, total 31.200.000. Demikian surat ini kami perbuat untuk dilaksanakan. Atas perhatian kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinan Pusat HKIP Bishop Pendeta Lundu Tamburan STH MM, Sekjen Pendeta Dalida Siregar STH ditandatangani dan distelkan. Meridian Ahmad tahunan kami berkoordinasi dengan pimpinan resort pendeta dan penjahitan di Pasahat Masida siang kita jemaat HKIP Penerangan 700.000 nagade partisipatif ta buat tanggung jawab ta nagade materi khusus untuk setoran pusat terdana dapat kontribusi peserta alana dibagi ke pusat do sada siang
HKIP penerangan sahalap dan tapi dalam dobe nak musik punat do amang siklo sirai wahabui do amang tatita do inang manik alai memereng kondisi do serata mengenai senok tafaborhat mewakili siap HKIP penerangan adalah kontribusi per orang 300.000 sesuai informasi Nabi Nasahat tu amang tidak melupikan dan pola nina berkontribusi 512.000 di bawah ini bahwa betul-betul dipesertanyata tidak betul lasrohata untuk laho matohoki sinode ni HKIP pasar faktor. Pertanyaan maparada tehon kondisi doh situasi pertanyaan di serbutna hitaros di Wilayah HKIP penerangan untuk hari Rabu 10 Oktober 2024 dapat utama pertanyaan di Kawani Bagasta Danuk mungkin dia ke hari koran dapat dia ke tugas dia ke nasoda koran DP pertanyaan nasa tahun akan dapat lupa untuk minggu berikut untuk hari Rabu dapat utama di Kawani Bagasta Danuk Sinode HKIP maka 12 titik ngau di Jahakon di minggu 22 2024 mengenai Sinode HKIP ke-14 naik bertumpah tanggal 24 saat 26 Oktober 2024 di kantor pusat HKIP Siantar ala borhat do pimpinan resort pendeta MW Panjaitan Pikar pendeta T Sinaga dohot sahabat mewakili majelis jemaat HKIP penerangan alamat syarikot do rapot Sinode jalan terkait kelengkapan perlu biaya di bawah ini beliau Paupaton, potong beberapa kereta lahu makarikotan di biaya operasional mengikuti sinode mulai dari Tuhan mulai dari kita seluruhnya ala luhut do kita patupa nedumingkan asa bui borhat pikar do sahalat mewakili HKIP penerangan Jambi bui tarehon pengurupio dukungan dana langsung melalui bendahara Ibu Yata. Kalau terkenal memereng situasi asa bui toto kita makarai mewakili HKIP penerangan terkait Tuhan dan Ibu Yata. Nah tetap dope main dan sikok ima lumobi nama bayar mana lunason keping tano nama tersepakati. Nah turun ibadah minggu 20 Oktober 2024 Patuh Taruh ibadah pariatif. Renungan harian Saint Bible untuk 1 minggu ke depan sudah tetap disediakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Laporan keuangan mingguan diulang di Apostel 20 ayat 25. Sadok upatu botohon tuhamu ikon semenido iba mula-ulaun lahu mamurupi akka nasumarelok marningot hatani Tuhan Yesus ai ibana do madok mertua ado nama alehong sian nama jalo beliau perjulu kedua untuk papaton semeni nang pilihan pertanyaan persembahan bulanan nang ucapan syukur siang keluarga panjangan buruan balita matok mulia itu debata ala saya diramoti do keluarga jada di bagasan hibason jada sedang di pasu-pasu Tuhan ulau sebelum hari ini keluarga uang keluar bahwa rekapitulasi nungar di siang dokter mana jada dibayar uang masuk dan pengeluaran serta kas pembangunan dan usaha huria untuk ada masalah tulis mangan salah luar akan mengambil maaf tolong dikoordinasi untuk histori asa lambui tak beringan untuk kebutuhan sinode 5 pilihan Paupaton bulan permingguan nominal 100.000 sama ini nang bantuan sukarela spontanitas untuk biaya sinode HKIP 2024 dari kesiapan dokter menang berjumlah 450.000 ada menata benak ini sekian amat siklosirai terhadap siang dokter menang masih berubah kita jalan totong asabui tapa borhat isema menang pasahaton dia kari kota di Wilayah
jalan asalan humatok juru pituhak kita lau pacong-pacong uriata imahaka ibe penerangan Roma 10 ayat 14 madok sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Adanya pimpinan resort, pimpinan jemaat beserta seluruh majelis jemaat KKIP Penerangan Jambi mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan menampakkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakan ulang tahun seminggu yang lewat. Soal amal situasi raih natuari bonok 50 tahun dan yang tak Tuhan lama masuk seluruhnya dalam mengalir kerja umur dua dan harapan kita Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Habakuk 2 ayat 1 ayat 4
masih kak sore manita majahasa mulai bahasa ayat sada dan menggaya blok aku sebelum baca ayat 2 dan satu ayat 4 Habakuk 2 ayat sada ayat 4 mulai masih ayat sada seorang menidok makan berkata di atas pada tapakku doa au jongjong jala tidang au tupak pada batuan jala menatap-natap au marnida manang aha sidowonon natu au jala manang aha abus natarino tu alwalutku ai tarino tutik kiso dope pangkaponi jala hapugan maria ujung jaladang mergagus tungsura pedumeba sai payimani mamai ai sai naru lusuhut dan tagamun tahtadi kalau di dosa hakna mari kita kita tidak bisa mengubah sikap atau pola pemikiran dari orang lain. Jika orang tersebut merasa paling benar dari orang lain, maka itulah gambaran dirinya yang selalu dirasakannya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu yang saya pernah merenungkan kata-kata ini. Mengapa hal ini dapat dikatakan beliau? Mengapa beliau sangat berani mengatakan hal seperti ini? Mengapa beliau dapat mengatakan bahwasanya kita tidak bisa mengubah sikap dan pemikiran orang lain? Ternyata benar. Setelah melalui beberapa perjuangan benar. Orang lain tidak bisa mengubah sikap atau pemikiran orang lain tersebut. Tetapi jika kita memberi motivasi, harus ada dorongan dari dalam diri dia sendiri agar dia dapat berubah, baik dari sikapnya maupun pola pikirnya. Terlebih dalam merasa hal yang paling benar. Merasa hal yang paling benar itulah satu sikap yang sangat-sangat sulit untuk diubah. Kenapa demikian? Karena memang dia selalu merasa di atas, dia mengetahui segala sesuatunya, dia merasa paling benar. Sehingga menganggap orang lain itu adalah tidak sesuai dengan pemikirannya dan menganggap orang lain itu adalah orang yang berada di bawah dia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan gambaran pada peristiwa yang Nabi Muhammad rasakan ketika dia melayani bangsa Israel di masa-masa pembuangan. Bangsa itu selalu merasakan dia paling benar. Ketika dia jauh dari Tuhan, dia menganggap dirinya benar, bahwasanya apa yang dilakukan itu benar. Dia menganggap Tuhan yang menciptakan dia itu tidak benar-benar menjaga dia, sehingga dia menjauh. Dia merasa benar akan ketamakan dia. Bangsa Israel merasa benar akan kekejaman yang boleh dia perbuat, dan bangsa Israel pun selalu jatuh di dalam dosa yang selalu sama, yaitu penyembahan berhala. Sehingga memang dalam mengubah pola pikir tersebut sangat susah. Memang perlu benar-benar perubahan atau dorongan dari diri dia sendiri. Tetapi jikalau hidup di dalam Tuhan, benar di dalam Tuhan, itu sudah pasti benar di hadapan Allah. Terlebih jika kita menjadi orang yang benar dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan,
maka kita adalah orang yang paling beruntung dimanapun kita berada. Oleh karena itu yang menjadi salah satu tema di dalam firman Tuhan pada saat ini alat partigori manguldo binahen aposyauna. Alat partigori manguldo binahen aposyauna. Kita dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Habakuk dan di surat Ton, sama dia latar belakang misi Habakuk. Nah, ini ilustrasi pengat keluarga nih Habakuk. So, jalan sama dia masa-masa pertumbuhan Habakuk. Kitab ini tidak menjelaskan dengan detail bagaimana kehidupan Habakuk ketika dia melayani, tetapi yang menjadi satu hal kepastian, dia melayani bangsa Israel ketika bangsa itu berada dalam penghukuman Tuhan. Bangsa itu dibuang ke dalam bangsa lain supaya bangsa itu benar-benar berubah. Kita yang dikasihi, mengapa perlu Tuhan berbuat demikian rupa? Kalau secara manusia kita dibuang, dicampakkan, itu adalah hal-hal yang sangat kejam. Makanya ada seorang teologi juga mengatakan Allah perjanjian baru itu jahat dibandingkan Allah yang perjanjian lama. Allah perjanjian lama itu adalah Allah yang jahat dibandingkan Allah yang perjanjian baru. Mungkin sering kita mendengar bagaimana Tuhan menghukum, bagaimana Tuhan membuang bangsa Israel, bagaimana Tuhan memberikan suatu penghukuman atau cobaan atau ujian yang sangat keras. Tetapi kita bandingkan dengan perjanjian baru, tidak sekeras perjanjian lama Allah yang berada di situ. Namun Allah pada masa penciptaan, bahkan Allah sampai sekarang, perlu kita ketahui itu adalah Allah yang sama. Allah Trinitatis yang menciptakan langit bumi dan menciptakan kita. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu mengetahui mengapa bangsa Israel perlu dibuang ke tangan penjajah lain. Yaitu dengan satu tujuan supaya bangsa itu benar-benar berubah dari keberdosan yang benar-benar hingga di dalam diri dia, supaya bangsa Israel benar-benar berbalik kepada Allah, supaya bangsa Israel benar-benar menjadi tempaan-tempaan umat yang Tuhan sudah pilih daripada masa yang dijanjikan oleh kepada Abraham. Tetapi sekalipun bangsa Israel dibuang, Allah tetap mengingat bahwasanya bangsa ini adalah bangsa pilihan dia. Allah tetap mengingat bahwasanya bangsa ini adalah bangsa yang harus dia gembalai sebagai suatu contoh umat percaya di seluruh dunia. Tetapi mengembalai bangsa yang kebal adalah hal yang sangat-sangat sulit, terlebih yang selalu merasa benar sekalipun dia salah. Kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengenai Habakuk, sekalipun Habakuk adalah seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan, dia tetaplah manusia. Ketika dia merasakan pergumulan sangat berat, ketika dia merasakan suatu celaka atau ketika dia merasakan dikhianati sekalipun, dia tetap menangis, dia tetap meratap, dia tetap memanggil Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Karena banyak pemikiran-pemikiran daripada masyarakat sekitar ketika dia adalah orang yang pilih Tuhan, ketika dia sudah menjadi pelayan gereja, dia adalah yang kuat, dia adalah manusia yang kokoh. Ternyata tidak. Terlebih peneliti pernah meneliti anak yang kelahiran tahun 90 sampai sekarang itu merupakan generasi stroberi, dikatakan generasi stroberi, yang memiliki pemikiran kreatif tetapi di dalam hatinya dia sangatlah rapuh. Oleh karena itu kita dikasih Habakuk tetap juga merupakan manusia biasa. Dia meratap, dia menangis, dia meminta kepada Tuhan, menunggu jawaban. Apakah dia benar-benar harus melayani bangsa ini sampai dengan akhir hidupnya? Dia telah melayani bangsa ini, dia telah meluangkan waktunya, bahkan nyawanya pun terancam, tetapi bangsa ini tidak mendengarkan dia. Apakah dia harus kokoh di tempat itu? Namun Tuhan menjawab. Tuhan menjawab dia bahwasanya dia harus menunggu. Pasti bangsa ini akan diselamatkan dan yang menjadi bangsa ini pasti akan dihukumkan. Namun Tuhan ingin melihat bagaimana iman daripada Habakuk, bagaimana Habakuk harus menunggu di dalam ujian yang Tuhan berikan supaya benar-benar kokoh, supaya benar-benar kuat di dalam Tuhan, di dalam melayani bangsa ini, di dalam melayani umat-nya Tuhan. Bukanlah hal-hal yang mudah. Mengalami pergumulan, mengalami kesesakan, bahkan kesusahan, itu adalah hal yang pasti. Di dalam mengikut Tuhan pun demikian. Tuhan tidak pernah menjanjikan, Tuhan tidak pernah menginginkan ketika kita mengikut Tuhan,
kita akan bahagia. Tidak. Ketika kita menetapkan diri kita ingin mengikut Tuhan, maka hal yang pasti akan kita hadapi pertama adalah penderitaan. Adalah hal penderitaan. Kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat 2 sampai dengan ayat 3 dikatakan demikian. Jadi nina jamuba manusia surat tonbapan kapuni jalan ujurhom ku akabat paningkatan asata kastar jangan pamulus. Ayat 1 ay tarimo tu tikkiso berupe paningkapuni jalan pugan maria ujung jaladan margabus tungsura pelumeba say paimai mamai ay say naru usogut dan tagamu tak. Tuhan menyuruh Habakuk supaya dia menuliskan peraturan-peraturan. Tuhan menyuruh Habakuk supaya dia menuliskan ketetapan-ketetapan dalam log batu, supaya setiap orang yang lewat dapat melihat. Artinya memang Habakuk sudah benar-benar dalam masa-masa kesulitan, bahkan dia ingin meninggalkan bangsa itu. Tapi Tuhan tetap memakai Habakuk supaya Tuhan dapat menyampaikan firman-Nya melalui nabinya, yaitu Habakuk, untuk mengajarkan, untuk mendidik, untuk membimbing bangsa Israel supaya benar-benar berbalik kepada Tuhan, supaya setiap orang yang melihatnya dapat membacanya. Dan dalam waktu itu juga, dalam waktu itu disuratkan, dituliskan dan diukirkan bahwasannya firman Allah berfirman bahwa penderitaan bangsa Israel akan berakhir pada masa pelayanan Nabi Habakuk. Tetapi bangsa Israel tidak merasakan sabar. Mereka tidak sabar, mereka tidak kuat dalam ujian yang Tuhan berikan. Tuhan hanya ingin melihat bagaimana manusia berproses. Karena pada dasarnya juga manusia sangat sering protes terhadap proses. Dia belum melakukan proses, tetapi dia sudah berproses. Itulah gambaran daripada kita manusia. Oleh karena itu, mari kita kuat di dalam proses sekalipun, dalam tempat yang kuat sekalipun, jangan kita protes. Karena ada sesuatu yang indah. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kita dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui Nabi Habakuk kita boleh belajar, kita boleh meniru teladan yang Nabi itu berikan kepada kita. Sekalipun kita melayani Tuhan, penderitaan pasti datang. Oleh karena itu mari kita kuat dalam pergumulan hidup kita. Setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kesusahan, pasti akan merasakan yang namanya pergumulan. Oleh karena itu mari kita kuat. Mari kita kuat dan kita meminta kepada Tuhan penguatan. Kita minta kepada Tuhan penguatan, dan dikala berdoa pun mari coba kita mulai belajar. Jangan selalu kita minta kepada Tuhan supaya jalan yang kita tempuh dipermudahkan Tuhan. Tapi mari kita minta kepada Tuhan supaya kita dikuatkan. Kenapa demikian? Karena jika selalu jalan kita dimudahkan, ketika datang hal yang kesusahan, kita akan menjadi buntu. Oleh karena itu mari kita minta kekuatan kepada Tuhan supaya kita benar-benar menjalani hidup ini dengan kuat dalam pengiringan Tuhan. Kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan tema tadi dikatakan anak papidori mangundo inain aposion. Bagi bangsa Israel, Habakuk bukan orang yang benar, tapi di hadapan Allah Habakuk adalah orang benar. Definisi daripada orang benar adalah orang yang hidup dalam Tuhan. Benar di hadapan manusia tidak sama dengan benar di hadapan Allah. Karena manusia hanya dapat menentukan dia baik atau jahatnya, tetapi dalam menentukan dosa seseorang, manusia tidak layak. Bahkan dia menyatakan dia dosa dan orang berdosa sekalipun, manusia tidak layak. Hanya Tuhan yang benar-benar dapat mengenali kita, yang dapat benar-benar mengenali kita berdosa atau tidaknya. Oleh karena itu, kita dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus melalui firman Tuhan pada saat ini. Seperti yang saya katakan tadi, di dalam mengikut Yesus tidak pernah ditawarkan hal sebagai, tapi penderitaan yang terlebih dahulu akan Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan ingin melihat bagaimana kita berproses. Tuhan ingin melihat bagaimana kita berproses dalam hidup kita. Ketika penderitaan juga kita lewati, yakin dan percaya
kita akan menjadi orang yang kuat, kita akan menjadi orang yang benar di hadapan Allah, dan kelak kita hidup di dalam tangan kasih Tuhan, dan kita dapat menerima keselamatan yaitu surga yang dekat kepada Tuhan kepada kita. Amin. Amin.
nalingkat dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masya na nilehong mito hami. Pilihan namin tuho. Sa jaro may gadiwag na husus ditulog. Pasu-pasu may jalaramot ni. Asa uparasya kami pilihan on. Pati burhon hara jauh mu di tengah-tengah di huyak dohot portidio. Buhay na rohan namin marhite-hite terpilih. Asalam mutanda hami kurang isi lehong-lehong tuh hami. Asalam girgir hami makot mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasib pulima. Parminggoto rahmahita mangilu di tangnya atau apa. Alea manami dari berlogika. Saya berbeda makwa. Saya Roma ada jauh. Saya saut kalau menerohan di berlogika saudara berlogika. Lewat Tuhan bisa dari orang kedua saya lari. Saya sabar sanami pada sanami. Indonesia dengan berdoa Tuhan. Unak kami tuh untuk pemujuna. Bahwa kami siapa aku. Orang nak menara jauh. Doa lagu doa di harus saya ini. Amin. Mulak mahita setengah bagas doa nabadiau Papua pasu-pasu dan saya dibata. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan nebatama kita. Di sodako Tuhan nebatama muhina tuhita. Jalan saya simar rohana midanta. Di lopakol Tuhan nebatama muhina tuhita. Jalan di pasaur malamena itu toditabe. Amin.